Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini Jumat 18 Oktober 2024. Saya persis ada di lingkungan Telkom University Bandung, lebih tepatnya di area dekat Masjid Samsul Ulum. Ini di belakang sedang persiapan untuk sholat Jumat ya. Jadi hari ini kita ingin tanya bagaimana komentarnya, harapannya suara rakyat untuk pemerintahan Pak Prabowo yang akan rencananya dilantik 20 Oktober 2024. Harapannya sih ya semoga presiden yang akan datang sesuai dengan visi misi yang dia berikan itu waktu pemilihan. Ya. Sama udah sih itu aja. Mungkin bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dah, itu aja. Mungkin kalau saya bisa dibilang ngikut ngikut politik, bukan yang terlalu terjun ya, tapi sekedar ngikut lihat-lihat info terbaru gitu kan. Mungkin lebih ke komentar ke khusus Pak Prabowo-nya aja sih pemerintahannya. Dari sepak terjang pemilihan aja sudah kelihatan tuh dari gimana pemilihan wakil presidennya, gimana proses dari Mahkamah Konstitusi sampai banyak lah masalahnya, sampai sekarang pun ke bawah nama Pak Jokowi yang jadi Mulyono gitu kan. Dari situ bisa ngeliat sepak terjang yang dari jalurnya aja sudah kelihatan agak berantakan ya. Baik, semoga ke depan tuh bisa diperbaiki ya, benar-benar menjadi lebih baik lah, nggak kayak yang digadang-gadang selama inilah. Itu aja harapannya. Walaupun kelihatan dari sejauh ini sudah begitu awalnya ya. Cuma yang kita harapkan semoga menjadi lebih baik, yang benar-benar Indonesia kita bersama lah. Saya cuma pengen berharap aja sih buat masa jabatan yang sekarang gitu ya. Harapan saya semoga apa yang dijalankan sama Pak Prabowo bisa mematahkan ekspektasi orang-orang yang selama ini saya rasa pandangannya sudah buruk ya. Kalau dari awal nih kan seperti tadi Dennis bilang kan banyak kontroversi lah gitu dalam pemilihannya. Jadi semoga saya harap pada kenyataannya sekarang semoga Pak Prabowo bisa mematahkan ekspektasi buruk-buruk itu dan membuat Indonesia jadi lebih maju lah ke depannya. Terima kasih. Seperti itu. Ya. Harapan saya terhadap kepemimpinan Prabowo di periode yang baru ini, terkait yang terbaru ini pemanggilan para menteri, saya harap kinerja-kinerja yang kurang baik di pemerintahan sebelumnya di era Pak Jokowi kan ada evaluasi, terutama kayak Menkominfo ya. Jadi saya harap ada evaluasi, walaupun tagline-nya Pak Prabowo bilang ingin melanjutkan, ya saya harap yang kurang-kurang ya ada evaluasi juga gitu. Ya, sekian ya. Terima kasih. Kalau untuk harapan saya mungkin sama ya seperti Faiz. Semoga menteri-menteri yang dipilih nanti memang orang-orang yang kompeten dan bukan sekedar bagi-bagi kursi. Kalau saya sendiri karena masih maba kayaknya masih butuh riset lebih dalam lagi sih soal ini. Soalnya berat lah. Jadi harapannya apa sih mahasiswa untuk pemerintahan yang mendatang? Ya walau banyak persoalan sebelumnya, ya saya yang terbaik aja buat Indonesia. Panjang umur buat Indonesia, yang terbaik buat Indonesia. Yang terbaik untuk Indonesia seperti apa yang terbaiknya? Ya dari masyarakatnya sendiri, terus penyebaran keuangan, semuanya. Dari pemerintahannya juga semoga lebih bermutu lagi, lebih jujur. Gitu saja sih. Masih butuh belajar lagi lah soal politik. Baik, terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau ditambahin nggak nih? Enggak. Diwakilkan. Betul kan Arumi? Betul. Setuju kan Arumi? Setuju. Makasih ya. Sudah berbagi. Indonesia. Dari pandangan saya sih, saya lebih concern sekarang ini pendidikan Indonesia, Bang. Pendidikan Indonesia itu kayak gimana ya? Kurikulum Merdeka itu menurut saya nggak cocok buat Indonesia, karena ya seperti yang dikata Pak Yusuf Kalla di suatu event apa itu lupa saya, tapi beliau pernah kata Indonesia itu kalau pengin belajar sesuatu tapi nggak
saya pengen belajar ini, saya pengen belajar itu, nggak ada fasilitasnya tuh kurang, masih belum cocok. Kalau menurut saya tuh masih cocok terapkan kurikulum yang sebelumnya lah, atau enggak cari solusi baru buat itu. Terus kemudian yang terbaru itu Kominfo, terutama ini Kominfo. Saya prihatin sekali dengan Kominfo itu, soalnya apa, kementeriannya itu kurang kompeten menurut saya. Tapi namanya muncul lagi. Aduh, ya tolonglah Bapak Presiden selanjutnya, tolong dengarkan keluhan masyarakat, lebih itu aja sih harapan saya. Sama kemarin ada bukan pelantikan, doktoral dari Pak itu ya agak suspicious sih, tapi ya bagaimana, tapi ya namanya birokrasi ya. Tapi kan rakyat, mahasiswa apalagi boleh kan punya insting untuk curiga ya. Boleh, udah curiga, boleh. Yang penting jangan dibatasi aja gitu. Tetap budayakan ini, Pak, apa? Kebebasan berbicara, ya. Kebebasan berpendapat maksud saya ya. Itu aja sih dari saya. Untuk dari saya pribadi sendiri, saran saya kepada kementerian untuk sekarang ini, kalau bisa diimprove dari dari kabinet sebelumnya, yaitu memilih orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sekali lagi, walaupun namanya cukup tersohor, tapi apabila beliau tidak kompeten, nanti ujung-ujungnya akan jadi payah dalam manajemen kinerjanya ke depannya. Bisa diambil contohnya sekarang itu, ya kayak, mohon maaf, sekali lagi Bapak Menteri Kominfo kita yang saya hormati, mungkin jikalau beliau bisa diambil dari seseorang yang memang berlatar di bagian informasi dan lain-lain, mungkin akan lebih kompeten untuk kinerjanya. Itu saja harapan dari saya dan kritiknya. Kalau untuk saya pribadi, tolong untuk masyarakat hindari hal-hal seperti judul dan pinjol itu menghancurkan masyarakat itu sendiri, dan semuanya itu nggak akan ada manfaatnya. Jangan dibiasakan, jangan jadi normalisasi juga, baik dari kalangan petinggi, pejabat, pekerja, mahasiswa, bahkan anak sekolah. Yang namanya judul itu bukan sesuatu yang dibenarkan, dan semua itu sebenarnya sudah diatur. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang berbuah manis, bakalan datang, bakalan dijanjikan begini, akan menang, akan kaya, cepat kaya. Nggak akan seperti itu. Karena memang pada dasarnya dari dulu judul itu emang bukan tempat untuk mencari keuntungan. Memang hanya sekedar permainan uang para petinggi saja. Orang-orang kaya yang memang uangnya adalah uang yang tidak begitu dibutuhkan, mereka bermainlah judi di situ. Bukan untuk kelas menengah, bukan untuk kelas bawah, apalagi untuk mencari nafkah. Apalagi sampai melakukan segala cara hanya untuk depo lagi, masang lagi, cuma buat ngejar jackpot yang bahkan nggak ada pastinya. Itu aja sih. Baik, terima kasih.